Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kolose pasal 2, ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah fenomena yang banyak orang yang tidak mengetahuinya, yang terjadi di sekitar kita, yaitu penipuan love scamming melalui berbagai aplikasi atau media sosial, aplikasi perjodohan, dan semacamnya. Targetnya umumnya adalah wanita, dan di Indonesia juga sudah banyak terjadi. Kebanyakan dari korban tidak berani melapor karena merasa malu. Malu terhadap pasangan, malu terhadap keluarga, malu terhadap orang-orang di sekitar lingkungannya. Polda Kepulauan Riau pernah mengungkap sindikat yang merugikan korban sampai 22 miliar. Nah, mengapa wanita seringkali menjadi target dari love scamming? Mengapa wanita sering terperdaya? Karena mereka, tentu tidak semuanya saudara, para wanita yang menjadi korban ini tertarik dan terperdaya dengan kata-kata indah dari pria yang sedang merayunya. Dan karena tergoda, terperdaya, ia menjadi percaya. Dan apapun yang diminta oleh sang pria penggoda itu, berusaha untuk dipenuhinya. Dalam kehidupan iman kita, saudara, kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, diri kita supaya tidak terperdaya dengan kata-kata indah yang berusaha untuk menyelewengkan iman kita dari kebenaran. Dalam Kolose 2 ayat 4 dan ayat 8 ini tertulis, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada 3 kriteria di sini berkaitan dengan filsafat yang disebut filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun, ajaran dari roh-roh dunia, dan ajaran yang tidak menurut Kristus. Ajaran turun-temurun seringkali membuat orang merasa sulit untuk mempercayai Tuhan Yesus. Mereka sulit juga untuk melepaskan keyakinan yang lama. Salah satu penyebabnya misalnya adalah, bagaimana nanti orang tua saya yang sudah meninggal kalau saya percaya kepada Kristus? Siapa yang akan mendoakan mereka supaya selamat di alam baka? Ajaran yang menurut roh-roh dunia ada banyak saudara beredar di media sosial kita. Ajaran yang mencampur adukan firman Tuhan dengan berbagai konsep New Age, astrologi, law of attraction, reinkarnasi, meditasi, cakra, dan sebagainya. Semua hal-hal itu mengganggu keimanan kita. Kata-kata indah seringkali dipakai untuk menarik hati kita menjadi percaya. Tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita supaya kita tidak terpedaya dengan segala sesuatu
yang dibungkus dengan kata-kata indah, tapi tidak menurut Kristus. Semua yang tidak sesuai dan yang bertentangan dengan Kristus Yesus, semuanya itu harus kita tolak. Biarlah iman kita tetap tertuju kepada Kristus dan tidak tergoyahkan dengan kata-kata filsafat yang kelihatannya menarik dan kelihatannya berisi, padahal yang sebenarnya kosong dan palsu. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk tetap kuat berpegang pada firman Tuhan dan setia selalu mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun ada banyak tantangan di sekitar kami, ada filsafat palsu dan kosong yang kelihatannya dan kedengarannya indah, tapi kami sadari semuanya itu tidak berguna. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berpaut kepadamu, mengasihi dan setia sampai akhir hidup kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami, Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat juga Tuhan Nigeria yang terjadi aniaya terhadap orang-orang percaya. Berikan perlindungan, kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di sana. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.